billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina darajat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu al-qail may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ramin para buku Banyuwangi, rahimakumullah, Ibu Kepala Sekolah, anak-anak sekalian, langsung saja mari kita bersama-sama memberikan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhan kami, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhoka matlubi, dan keridaanmu yang ku harapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah kami orang yang cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal alamul hadi ila sananil huda huwal khisanu yunji min jami'is sadaidi fa inna fakihan wahidan mutawari'an asaddu
ala syaitani min alfi abidin. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan syair ya, syair yang dirangkai demikian rupa untuk memudahkan ingatan kita dan setiap saat dapat kita baca bersama-sama. Nanti kata tim, nanti siapa yang hafal dan mampu mengumpulkannya naskah-naskah ini saya susun ya, saya susun untuk memudahkan pemahamannya sederhana, dan juga ada tambahan-tambahan dari kitab lain untuk memudahkan pengertian ya. Langsung saja ya. Sekarang saya mengganti metode. Saya bacakan dulu ya kesimpulannya. Habis nanti saya bacakan ini. Bang, kalau saya bacakan dulu nanti tidak mudeng ya. Ini tidak dibaca. Jadi ini pada kitabnya adalah wa kadzalika fi syairil akhlaqi nahwal judi wal bukhli dan seterusnya ya. Ini sudah saya bonsai saya ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keterangan kitab ini sudah saya singkat dan ditambah beberapa kitab yang lain. C. Ilmu akhlak. 1. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 53 menjelaskan bahwa akhlak ialah sifat yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan yang mudah atau spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Istilah lain ialah budi pekerti, tata krama, moral, etika dan lain sebagainya. Yang dulu sudah dijelaskan bahwa ilmu apa saja yang harus kita pelajari secara pokok ada berapa? 3, yaitu ilmu hal ihwal, kedua ilmu muamalah, ketiga ahwalul qalbi. Nah, di antara hal ihwal itu adalah ilmu akhlak ya. Ilmu akhlak, mungkin kalian sudah sering mendengar ada budi pekerti ya, ada tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, etika, moral, itu semuanya semakna. Tetapi yang paling tinggi nilainya adalah akhlak, karena Kanjeng Nabi Muhammad buistu liutamima makarimal akhlak. Apa terjemahnya? Sungguh Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, tingkah laku, budi pekerti. Jadi misalnya kamu makan dengan tangan kiri, boleh tidak? Boleh, tapi tergolong bukan berakhlak gitu ya. Dengan bapaknya gak bosok, boleh, tapi tidak berakhlak. Yang berakhlak makan dengan tangan kanan dan baca bismillah, itu laksanakan ya, kenanya berakhlak. Maka kata beliau bahwa akhlak itu adalah sifat yang melekat ya, sifat yang melekat dalam jiwa. Jadi kalau akhlak itu sudah melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan yang mudah atau spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi kalau sudah menjadi akhlak ini spontan ya, maka sebelum akhlak itu bisa sopan, tata krama, sopan santun. Misalnya kamu kalau ada tamu dengan bapaknya bosok, kalau tidak ada nggak bosok, itu belum akhlak ya, belum akhlak, masih mungkin tata krama, budi pekerti. Jadi akhlak lebih tinggi yang sudah melekat tanpa dipertimbangkan, spontan melakukan. Sudah. Kedua, akhlak ini ada dua, mahmudah dan mazmumah. Seperti ya,
dermawan, olean, keberanian, ya, kerendahan hati, jujur, menjaga diri maksiat dan sebagainya. Itu namanya akhlak mahmudah, terpuji. Yang kedua akhlak mazmumah, ya, seperti kikir, penakut, sombong, ya, berlebihan, iri hati, ngerasani dan sebagainya. Itu semua akhlak mazmumah, ya. Nah, oleh sebab itu kita memilih yang akhlakul karimah. Apa? Mahmudah. Allahumma amin. Nah, itulah tentang akhlak. Kemudian berikut di ilmu yang wajib dipelajari secara kifayah dan haram dipelajari. Satu, ilmu tentang keperluan sesaat. Kita hidup mesti perlu hidup apa? Kebutuhan kita, kesehatan, makan, minum, bergaul dan sebagainya. Jadi apabila ilmu itu hanya kepentingan sesaat seperti obat-obatan dan sebagainya, hukumnya fardu kifayah, ya, cukup satu kampung satu atau dua, ya, tentang bidan, dokter dan sebagainya itu fardu kifayah, ya. Tetapi kalau tidak ada, imam harus menyuruh, memerintahkan untuk belajar karena apa? Kepentingan bersama. Dua, ilmu nujum, perbintangan, astrologi, hukumnya haram, ya, haram. Sebab cenderung lupa pada Allah, ya. Jadi kalau sudah ada klinik, ada apa namanya, hal-hal yang di luar tauhid, ini tidak boleh, kecuali untuk melengkapi tentang ibadah, yaitu mengetahui perbintangan, mengetahui falak, ya, hisab, untuk tentukan waktu sholat, untuk melihat Ka'bah, lurusnya Ka'bah ini adalah boleh, ya, bahkan juga menjadi sunnah. Berikut tiga, Imam Hanafi berpendapat al ilmu lil amal, ilmu yang telah dipelajari untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan, diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ya, kita harus rajin sholat pada waktunya, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, agar dekat pada Allah dan terhindar dari malapetaka. Terakhir, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa al ilmu ilmani, ilmu ada dua macam, yaitu ilmu fikih untuk agama dan ilmu tib untuk kesehatan. Oleh sebab itu ada pun yang lain namanya bulghatu majlisin, apa namanya, pelengkap. Nah, dalam tulisan saya ini sudah saya berikan satu ilustrasi ilmu, ada dua, ilmu fikih dan ilmu tib, lainnya pelengkap. Saya gambarkannya adalah para ulama, para ahli-ahli ilmu yang telah memperoleh ilmu tinggi dan bermanfaat. Kenapa? Karena mereka dengan menggunakan metodologi belajar yang benar. Yang kedua ilmu tib, ilmu kesehatan, ya. Nabi Muhammad dulu juga berobat, ya, ketika sakit. Kemudian ilmu akhlak, ada akhlak terpuji, ada yang tercela. Ini di bawah digambarkan bahwa apabila ilmu fikih, ilmu tib sudah menyatu, maka manusia secara umum, masyarakat ini sehat zahirun wa batinan, dan untuk beramal soleh, solihin dan solihat. Nah, ini adalah ringkasannya. Sekarang lengkap kitabnya saya baca tanpa terjemah, ya, biar cepat selesai, waktunya pendek. Wa kadzalika fi sya'il akhlaqi nahwa judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takaburi wat tawaddu'i wal ifati wal israfi wat taktiri wa ghairiha. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Tadi jelas, ya. Jadi ilmu akhlak tadi ada dua, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Wala yakunu ataharuzu anha illa bi ilmiha
wa ilmu ma yudoduha fa iftaratu ala kulli insanin ilmuha wa qad sannafa Sayyidu al-Ma'ajar Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'mama sannafa fa yajibu ala kulli muslimin hifdhuha wa ma khiftu ma yakunu fi ba'dil hayni fa fardun ala sabil kifayah idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil bakin fa illam yakun fil baladati min man yaqumu bihi istaraku jami'an fil ma'zami fa yajibu al imami ayyamurhum bidzalika wa yajbiru ahlal baldati ala dzalika dan seterusnya. Jadi ini keterangan lengkapnya dalam kitab Ta'lim ini. Tentunya kamu semuanya ingin paham ya, hanya nanti yang lebih paham secara khusus ada anak-anak yang memang ingin mempelajari secara khusus. Seperti kalau Pak Guru mengajar olahraga dia semua kan ikut ya, tapi nanti beberapa saja memang mendalami apa tentang olahraga. Demikian pula ini. Jadi akhlak ini intinya untuk membangun manusia yang sempurna, berakhlakul karimah. Hanya itulah tugas Nabi Muhammad SAW untuk membawa umat menjadi apa? Badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari sejak dini kamu sudah harus membiasakan dengan berakhlakul karimah. Dimulai tanda-tanda yang akhlakul karimah setiap memulai pekerjaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila melihat keindahan apa? Masya Allah. Apa melihat kecelakaan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila melakukan sesuatu tidak kuat, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Apabila berjanji, insya Allah. Apabila berusaha dengan sungguh-sungguh, diserahkan kepada Allah, namanya tawakal kepada Allah. Hasilnya diserahkan kepada Allah, namanya qanaah ya, menerima kenyataan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah semuanya merupakan yang terakhir. Apabila tidak ada semuanya, tidak kecelakaan, tidak mampu dan sebagainya, senantiasa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abu Les, siapa yang mampu melaksanakan 6 hal itu, maka mereka akan mendapatkan lazzatul ibadah, lazzatul iman, nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Muhammadu ya wasi'al karami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi
Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tangan diangkat, amin. Tangan diangkat, amin. 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 Ya Allah Rabbal